sanadnya dhaif dari Abdullah bin Amr bin Al-As karena ada Abdurrahman ibnu Yazid Al-Ifriqi yang mana dia rawi yang dhaif. Namun bisa terangkat dengan hadis Anas diartikan dengan al-jamaah. Dan bahkan telah datang di riwayat yang lain seperti diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dari Abi Ghalib dari Abi Umamah sama lafadznya sataftariku ummati ila 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Maka dikatakan mahia ya Rasulullah, qala as-sawadul a'zam. Maka yang selamat itu adalah as-sawadul a'zam. Apa makna as-sawad al-a'zam? Makna as-sawadul a'zam, as-sawad adalah kepala yang hitam, a'zam yang jumlahnya besar, maknanya kumpulan manusia yang besar. Maknanya al-jamaah. Paham? Sehingga dari 3 jalan ini hadis Anas, satu yang selamat al-jamaah. Hadis Abdullah bin Amr bin Al-As yang selamat apa-apa yang ada padaku dan para sahabatku. Dan di riwayat Abi Umamah yang selamat yang satu adalah mereka as-sawadul a'zam, jumlah yang besar. Maka di sini jumlah yang besar itu siapa? Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad diikuti jumhur sahabat. Setelah meninggal Nabi, ilmu ada pada sahabat diambil oleh para tabi'in. Meninggal para sahabat, ilmu ada di para tabi'in diambil oleh itba'at tabi'in. Maka kurun al-mufaddalah ini dipuji oleh Nabi dengan hadis yang mutawatir yang datang sekitar 8 sahabat. Disebutkan oleh Nabi, khairul qurun qarni. Di riwayat khairun nas al-qarni. Hadis dari Imran ibnu Husain dan yang lainnya datang dari 8 sahabat. Maknanya khairul qurun qarni, khairun nas qarni, tsumma ladina yalunahum, tsumma ladina yalunahum. Maka sebaik-baiknya manusia itu adalah yang hidup di zamanku. Kemudian next generation para tabi'in. Kemudian next generation itba'at tabi'in. Di sini menjadi nas bahwa para sahabat dan tabi'in serta itba'at tabi'in mereka khairun nas, sebaik-baiknya manusia setelah sahabat para tabi'i. Sebaik-baiknya manusia setelah sahabat tabi'i. Sebaik-baiknya manusia setelah tabi'i itba'at tabi'in. Maka inilah dari tafsir makna as-sawadul a'zam. Maka dari hadis ini, dari 3 hadis yang kami sebutkan di sini, maka menjadi pendalilan bagi kita di dalam hadis dan di dalam ayat Al-Quran yang 3 menandakan bagi kita bahwa usul manhaj ahli sunnah wal jamaah as-salafiyah di dalam berdakwah at-tamayyuz, apa? Menjadi penjeda dan menjadi al-farq bainal haq wal batil. Saya beri gambaran bagaimana kalau kita disimpan dalam suatu sistem. Oh, datang dari Yaman nih. Kemudian disimpan dalam sistem. Datang di Yaman, muridnya Syekh Mukbil, 17 tahun di Yaman, istrinya bahkan Yaman semua. Diberikan di sistem. Pokoknya pengen makan dan minum, kamu sekarang pulang ke Indonesia, istrimu makan apa? Ada 3 istrinya, anak-anakmu ada 11. Maka kamu bagaikan satu kesebelasan dengan 3 pelatih, 3 coach. Maka mau makan apa kamu? Terus dijadikan dia mengajar dalam suatu sistem ataupun menjadi ahlul fatwa dalam suatu sistem. Yang mana dalam sistem itu ada kelompok wihdah, ada ikhwanil muslimin mengajak kepada partainya. Kemudian sistem yang besar ini yang mungkin sistemnya dari pemerintah bahkan masuk di dalamnya dari partai-partai ormas-ormas yang kuat. Seperti siapa sekarang ormas yang kuat? Maka bagaimana mau dakwah? Tamayyuz. Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Dan Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan Allah berfirman, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Uskut bes. Turin akal. Pengen makan, pengen dikasih rumah, pengen masyhur, naik derajatnya dan populer. Kamu huburi asah atau tidak? Cinta kepemimpinan dan cinta kursi atau tidak?
Ya siapa yang tidak cinta kepada populer? Dan siapa yang tidak cinta kepada kursi? Maka sudah gabung dengan sistem kami. Sebetulnya bisa dipilih. Kita bisa jawab, itu ayat-ayat tadi yang saya baca gimana itu praktiknya? Ya terserah, bebas pilih. Maka bisa untuk kita menjauhinya. Namun jika kita tidak memandang kepada ayat-ayat tadi dan hadis yang merupakan usul dalil ahli sunnah bahwa dakwah itu tamayuz, membedakan mana yang hak dengan yang batil, bukan basa-basi. Tidak basa-basi dan tidak bisa melaksanakan amar bil ma'ruf wa nahi anil munkar karena sesama di dalam sistem itu. Bagaimana kita ingin tagirul munkar kepada wahdah sama-sama di majelis kita. Sama-sama anggota majelis ulama juga. Maka akhirnya yang pulang dari Yaman tadinya bagaikan singa gondrong. Maka pulang dan masuk kepada sistem ini, yang gondrongnya tadi jadi botak. Yang mana tadinya dari singa yang mengaum menjadi singa yang mengeong, pussycat. Jadi miau. Yang tadinya wow, ditakuti oleh ahlul bidah. Menegakkan agamanya dengan hak. Kemudian sekarang mau taghyirul munkar kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, tidak bisa karena dia masuk kepada sistem itu. Maka akhirnya ya sudah, mana taring-taring yang tajam itu wahai singa sunnah, waduh taringnya sudah ompong sekarang. Karena banyak makan coto Makassar, akhirnya jadi ompong misalnya. Maka tidak seperti ini dakwah. Tidak kita menjual agama kita. Maka oleh sebab itu hati-hati dengan fitnah ad-dunya. Dan dari manhaj ahli sunnah wal jamaah, barakallahu fikum, dari tamayuz adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti dan menyebutkan dari beberapa kelompok firaq adallah dengan jarh yang syadid. Maka dari kelompok-kelompok sesat yang ada di zaman para sahabat, al-khawarij, bahkan datang di zaman Nabi dari Dzul Khuwaisirah, namun belum ada kelompok yang mengatakan kepada Nabi di hadis yang muttafaqun alaih, i'dil ya Muhammad fa innaka la ta'dil. Berbuat adillah wahai Muhammad, karena kamu tidak berbuat adil. Membagikan ghanimah-ghanimah kepada kerabat kamu dari Quraisy dan membiarkan yang lainnya. Maka Nabi mengatakan, ana Rasulullah, idalam a'din faman ya'dil, idalam a'dil faman ya'dil. Maka aku Rasulullah utusan Allah, jika aku tidak berbuat keadilan, siapa lagi yang akan berbuat adil? Maka berkata Umar, aqta raqabatah ya Rasulullah, aku penggal lehernya ya Rasulullah. Dikatakan oleh Nabi tidak, namun akan lahir dari sulbinya tipe-tipe seperti ini. Maknanya mereka orang-orang yang tidak mempunyai adab, mengkafirkan kaum muslimin, bahkan amirul mukminin, bahkan dari khalifah yang ditunjuk oleh kaum muslimin. Maka kelompok al-Khawarij setelah itu berkembang di zaman Utsman, dan mereka mengkafirkan Utsman dan membunuh Utsman. Kemudian setelah itu masuklah zaman Ali radhiyallahu anhu, maka mereka pun mengkafirkan Ali dan berusaha untuk membunuh Ali, dan akhirnya terbunuhlah Ali oleh Abdurrahman ibnu Muljim atau Muljam. Maka inilah pekerjaan orang-orang Khawarij. Mereka menikam kaum muslimin dari belakang. Mereka notabene yang ngaku muslim, tetapi justru menghancurkan kaum muslimin di dalam safnya. Seperti orang-orang ISIS, seperti orang-orang DITII N11, ataupun orang-orang jamaah Islamiyah sekarang. Mereka mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan Brimob, mengkafirkan TNI, mengkafirkan Densus 88, mengkafirkan Pak Jokowi dan semuanya. Karena apa? Karena mereka menganggap tagut, lalu
siapa yang tidak kafir dan tidak togut dari kelompok jamaah kami. Jadi intinya kursi. Dan itu yang diinginkan oleh Al-Khawarij di zaman Utsman. Mereka menginginkan kursi dan itulah tujuannya. Maka oleh sebab itu Al-Khawarij telah dicela oleh lisan Nabi itu sendiri. Seperti datang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tabrani dan yang lainnya. Diriwayatkan oleh Sufyan haddatsana Abu Ghalib dari Abu Umamah. Maka berkata Abu Umamah Al-Bahili, di saat melihat ru'us Al-Khawarij ala daraji Dimashq, di saat melihat kepala-kepala kelompok Al-Khawarij yang dibantai oleh kaum muslimin karena mereka keluar di zaman Ali radhiyallahu anhu, maka kisahnya ma'ruf. Mereka keluar di Harura sehingga mereka nisbahnya kepada Al-Haruriyah, desa Al-Harura, 4.000. Kemudian Ali radhiyallahu anhu mengutus Ibnu Abbas dan juga Ibnu Umar untuk mendakwahi mereka. Maka akhirnya setelah didakwahi faraja'u alfan wa yabqa ma'ahum alfan. Maka dari 4.000 yang ingin memberontak ini mengkafirkan Ali seperti di zaman sekarang mengkafirkan pemerintah di zaman itu, maka disuruh bertaubat dengan alim ulama Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Akhirnya bertaubat 2.000 yang tersisa tetap mengkafirkan Ali dan tetap ingin membunuh Tagut seperti orang-orang ISIS di zaman sekarang ataupun orang-orang yang mempunyai pemahaman yang sesat Al-Khawarij, mengatakan kepada pemerintah kafir dan sebagainya. Maka akhirnya tetap keluar dan akhirnya dihancurkan. Maka di saat dihancurkan dan kepala-kepala mereka ditebas, melihat Abu Umamah Al-Bahili pemandangan yang sangat mengerikan ini, maka dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, kilabu ahlin nar, kilabu ahlin nar, kilabu ahlin nar. Maka mereka adalah anjing-anjing api neraka. Mereka anjing-anjing api neraka. Mereka anjing-anjing api neraka. Syarru qatla tahta adimis sama. Mereka adalah bangkai yang paling buruk yang ada di muka bumi ini. Wa khairu qatla man qataluhu. Wa khairu qatla man qataluhu. Dan sebaik-baiknya mayat adalah yang mereka bunuh dari para sahabat ataupun dari para tabi'in yang mati melawan kelompok Al-Khawarij. Maka berkata Abu Ghalib, perawi hadis ini, mimman sami'ta hadal kalam ya Aba Umamah? Qala ini sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min ghairi marrah wala marratain wala thalath. Subhanallah. Hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tabrani dari jalan Sufyan dari Abu Ghalib dari Abu Umamah. Maka dohirnya Sufyan Ibnu Uyainah dan Abu Ghalib rawi yang hasan. Maka hadis ini sanadnya hasan, di mana Abu Umamah meriwayatkan dari Nabi bahwa mereka adalah anjing-anjing api neraka. Dan mereka adalah seburuk-buruknya bangkai yang ada di muka bumi. Dan orang-orang yang dibunuh oleh mereka sebaik-baiknya bangkai yang ada di muka bumi. Lihat bagaimana pujian Nabi kepada orang yang dibunuh oleh Khawarij. Maka para Brimob, Densus 88, para polisi, para tentara yang dibunuh oleh kelompok Khawarij, pemberontak jenis apapun, yang bernama ISIS atau bernama apa saja, maka mereka itu sebaik-baiknya bangkai. Dan mereka yang terbunuh sebaik-baiknya bangkai, seburuk-buruknya bangkai. Dan mereka anjing-anjing api neraka. Ditanyakan oleh Abu Ghalib, perawi dari Abi Umamah, kamu mendengar ini dari Nabi? Iya, aku dengar bukan hanya sekali, bahkan 2 kali, bahkan lebih dari 3 kali. Poin pendalilannya, bagaimana Nabi mengajari kepada kita manhaj Ahlussunnah tadi, bahwa kita tidak berbasa-basi kepada kelompok ahlul bidah. Maka
Di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah